tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan modus operandinya, tersangka memasuki toko Mas Pucung Jaya ya, yang berada di Pasar Pucung ya, dengan melompati etalase toko lalu menodongkan pisau ke arah korban. Namun karena korban mencoba menepis atau melawan, tersangka menendang korban di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh. Setelah itu tersangka mengambil uang yang ada di dalam laci etalase toko emas tersebut dan akhirnya melarikan diri sehingga akhirnya tertangkap oleh warga. Kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 dengan inisial tersangka RWP. Usia saat ini 40 tahun. Barang bukti yang berhasil kami amankan ada 1 buah tas punggung berwarna biru, 1 buah senjata tajam jenis pisau dapur, dan 1 buah pistol mainan berwarna hitam. Dari kejadian tersebut kami kenakan pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Demikian, terima kasih. Itu toko emas atau apa? Toko Mas. Toko emas ya? Toko Mas. Korban Jadi- cewek cowok? Korban laki-laki. Ya. Jadi pelaku ini langsung melaksanakan aksinya ya dengan melompati etalase toko dan langsung menodongkan pisau dapur. Pisau dapur karena korban ini menepis tangan daripada pelaku sehingga pelaku menendang dada bagian kiri sebanyak 1 kali sehingga terjatuh korban. Dan akhirnya korban menyampaikan kepada pelaku atau tersangka untuk ya udah silakan aja mau ngambil karena daripada mungkin nyawanya yang terancam. Jadi setelah begitu kabur, lanjut korban berteriak kepada warga sekitar. Kalau pistol ini buat mengancam juga Pak, pistol? Mengancam juga. Jadi setelah pakai pisau, terus yang kedua ketika akan kabur ya pakai pistol. Sempat diledakkan gitu, sempat dipetaskan kan? Menodongkan ke warga yang mengejar. Oh, jadi pistol ini fungsinya untuk menakut-nakuti kepada warga yang mengejar. Tadi sempat diletupkan atau Sempat ditutupkan nggak tadi? Ya. Sempat ditutupin ya? Sempat ditutupkan. berapa kali bang? Nanti kita tanya sama ini ya, sama sebentar. Kan penegasan berarti diambil hanya uang atau sama apa ya? Hanya uang, Uang. hanya uang. Kurang lebih dari pengakuan korban itu 20 juta. Alasannya tidak ambil perhiasan. Langsung tanya. Ini kasih ke pelaku ini pempet ya, sudah apa namanya, ibaratnya sudah buntu. Dia ada terlilit utang. Ratusan juta.
Cukup kan, Pak? Cukup ya? Maju, Pak. Makasih, Pak. Terima Saya hari ini baru berkunjung karena kesibukan di Jakarta tempat lain. Pertama saya mau ucapkan terima kasih Pak Syarial. Kita dari pemerintah pusat sudah dibantu. Nah, memang dari sisi teknis sebenarnya jembatannya sudah tidak mungkin untuk dipakai. Tapi karena kemudian Pak Syarial beserta warga masyarakat begitu gotong royong, kemudian memperbaiki sendiri. Ya, tugas kita kemudian memberikan support maksimal sehingga apa yang sudah dikerjakan masyarakat bukan menjadi sia-sia, tapi tetap bisa dipakai walaupun secara terbatas. Amin. Motor, cuma mobil penumpang, bukan mobil barang gitu ya. Jadi itu nanti akan kita batasi. Nah, untuk kekuatannya saya tadi sudah bicara dengan Pak Kepala Balai pada kecepatan di bawah itu akan kita pasang lebih kuat lagi daripada sekarang. Ini masih sementara. Di bawah itu ada kayak semacam tiang-tiang gitu, tapi itu sebenarnya sementara. Nanti PT-PT akan mengerjakan itu lebih bagus lagi. Tapi tetap jadi sementara waktu saya minta PTK untuk melakukan kontrol rutin. Jadi kalau misalnya memang dirasa itu akan membayarkan masyarakat, ini sebentar waktu stop. Sebentar waktu perbaikan kita lakukan di bawah. Perbaikan kita lakukan di bawah sehingga pada masyarakat lewat harapannya nggak jadi masalah. Bapak-bapak ibu yang bisa lihat sungai ini kan lumayan kencang tuh. Saya takut kalau kondisi belum hujan. Kalau hujan saya takutnya lebih kencang, kemudian melebar dan menghantam abutmen dan fondasi yang ada di bawah ini. Nah, itu kita takutkan sebetulnya. Aku ini kan ketemu Pak. Aku ini ketemu. Aku ini. Aku enam Pak. Aku ini apa aku ya? Tangan cok. Iya Pak. Iya Pak. Personil kami mengamankan pelaku yang akan melakukan curanmor di wilayah Semboro, yang mana personil pada saat itu melakukan penyelidikan, yang kemudian berpapasanlah dengan dua orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Dilakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan karena memang dikenali ciri-ciri berikut dengan postur tubuh, sehingga yang bersangkutan dilakukan penangkapan pada saat itu. Pada saat dilakukan penangkapan, satu orang berhasil melarikan diri dan satunya berhasil diamankan. Yang mana kemudian kita lakukan penggeledahan, didapati yang bersangkutan kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit yang disembunyikan di balik badannya. Berikut dengan kunci T dan sepeda motor. Selanjutnya dari keterangan yang bersangkutan pada saat kita lakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan aksi curanmor di wilayah Semboro. Dan pada saat diamankan, yang bersangkutan akan melakukan aksinya, namun terhalang oleh kegiatan kita yang melakukan penangkapan terlebih dahulu. Dan gerak-geri pelaku yang diamankan ketika akan ditangkap yang dicurigai bagaimana? Ya, jadi pada saat itu personil berpapasan dengan yang bersangkutan, yang pada saat itu yang bersangkutan hilir mudik di wilayah Semboro. Sehingga kemudian karena kecurigaan tersebut dan personil juga mengenali diantaranya merupakan pelaku, maka kemudian yang bersangkutan dilakukan penangkapan.
Bayataya. Diinformasikan kembali pelayanan berbagai eksekutif KMP Bandung Citra Selatan. Oke bang, izin namanya siapa? Tommy. Tommy. Dari Kalianda mau ke Jakarta. Bang, ini kan Gunung Anak Krakatau ini lagi erupsi nih bang, sedikit erupsi. Penyeberangan gimana ini? Ya agak takut juga sih bang kita nyebrang. Soalnya kan anak Gunung Krakatau lagi erupsi sekarang. Takutnya tiba-tiba ada gelombang besar gitu kan di tengah laut kan. Agak ngeri kitanya. Terus ada imbauan nggak bang dari petugas-petugas? Saat ini kayaknya belum kayaknya bang. Masih belum ada himbauan. Informasi itu taunya dari mana Gunung Krakatau erupsi itu? Dari Facebook. Saya lihat scroll di Facebook itu katanya Gunung Anak Krakatau itu lagi erupsi katanya. Abang sering nyebrang bang ya? Ya, sering sih bang, seminggu itu kalau paling 3 hari ada peringatan. Biasanya untuk berhati-hati kitanya di sana. Tahu ada kendala Gunung Anak Krakatau ini kan lagi erupsi gini kan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.